Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang diduga menjadi korban Hanya kasus perundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja. menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hamid dari Fakultas Ilmu Keluargaan dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 23. Nah, kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pendidikan yang terjadi pada saat ini. Ada dua kasus yang saya angkat. Yang pertama itu bullying atau bully. Nah, bullying atau bully itu merupakan suatu tindakan yang agresif, yang menyimpang terhadap orang yang lemah. Contoh, kekerasan fisik, kontak fisik, memukul, menendang, dan menyebarkan rumor. Nah, tujuannya untuk bagaimana siswa yang dibully itu merasa malu. Nah, ketika siswa merasa malu, dia akan pasti drop, dia akan menyendiri, dia akan tidak berbaur dengan teman-temannya. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus yang kita tidak asing lagi dengar ketika di dalam pendidikan atau di dalam sekolah, di luar sekolah pun bisa terjadi. Contoh untuk mengatasi bullying ini adalah bagaimana kepala sekolah itu mengeluarkan kebijakan tentang bullying. Nah, orang yang melakukan bullying itu pasti ada, kita harus memberikan hukuman. Yang kedua, seorang guru BK juga itu harus memperhatikan siswanya dengan baik. Karena ketika seorang siswa dibully, dia pasti tidak bisa berbaur lagi dengan temannya, dia pasti malu berbaur dengan temannya, dia ingin sendirian saja. Nah, disitulah kasus bullying. Ketika seorang siswa drop, dia pasti dalam hatinya ingin melakukan sebuah bunuh diri, seperti kejadian kasus beberapa kita bisa lihat bahwa ada seorang siswa bunuh diri karena kasus bullying. Nah, memang kasus bullying ini merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap siswa, karena rata-rata siswa ketika dia dibully dalam hatinya ingin bunuh diri. Nah, makanya seorang kepala sekolah itu harus mengeluarkan kebijakan tentang bullying. Nah, apa yang harus dilakukan kepada orang yang membulinya dan apa yang harus dilakukan kepada seorang yang sedang dibully. Nah, inilah harus dilakukan kepala sekolah seharusnya. Ketika seorang siswa itu dibully, dia juga harus turun tangan bagaimana mengatasi suatu permasalahan tentang bullying ini. Nah, itulah contoh kasus bullying yang bisa saya angkat dan bisa saya berikan solusinya. Dan mohon maaf jika masih ada kata yang salah, karena yang benar itu cuma yang di atas, karena manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Terima kasih. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua yang saya bisa angkat itu kelengkapan sarana dan prasarana. Kelengkapan ini sangat penting di sekolah, di sekolah kota maupun di desa. Karena kenapa? Ketika kelengkapan dan sarana dan prasarana itu bisa membuat ketika kita belajar, kita bisa membuat sarana dan prasarana ini lebih menguntungkan lagi ketika kita belajar, karena sarana dan prasarana itu lengkap. Nah, bayangkan ketika prasarana dan sarana itu tidak lengkap, bagaimana pendidikan bisa sebaiknya. Nah, contoh saja, ketika sarana dan prasarana tidak lengkap, nah apa yang akan terjadi? Pasti di situ ada hal-hal yang menyimpang tentang siswa. Pasti banyak rumor bahwa di sekolah itu sarana dan prasarana tidak baik, saya tidak mau masukkan anak saya. Nah,
Itulah contoh kasus permasalahan yang terjadi juga di sekolah saat ini. Banyak yang sarana dan prasarananya itu belum lengkap. Nah, solusi untuk bagaimana sarana dan prasarana yang bisa ada, itu harus bagaimana ketika anggaran itu sudah ada, usahakan sarana dan prasarananya itu harus ada. Jangan kepala sekolah melakukan sebuah korupsi lah, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, uang anggaran sekolah itu buat sekolah, bukan untuk kita, bukan untuk keluarga kita. Kita ini sebagai pendidik juga ini butuh sarana dan prasarana supaya bagaimana pelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua itu ketika anggaran sudah ada, kita harus memikirkan apa yang harus saya lengkapi di sekolah ini dan bagaimana sekolah saya ini bisa meningkat. Nah, itulah yang harus dibutuhkan seorang kepala sekolah dan guru lainnya. Nah, itulah yang kasus yang bisa saya angkat pada kasus kedua ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada sesuatu perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.